Kita telah menerima Roh Kudus ketika kita menjadi percaya, ketika kita dibaptis. Roh Kudus itulah yang menuntun kita dalam perjalanan hidup untuk sampai kepada Allah. Dalam Ekaristi ini kita mohon pada Tuhan agar kita semakin peka dengan bimbingan Tuhan dalam diri kita melalui Roh Kudus-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang membuka hatinya. Sudilah menerima kami yang datang menghadap-Mu, sebab hanya pertolongan-Mu lah yang dapat menyelamatkan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kalian? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya akan perwartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah memulai dengan roh. Maukah kalian sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak itu? Masakah sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mujizat di antara kalian. Adakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat, atau karena kalian percaya akan perwartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Ia melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Sumpah telah diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konteks pembicaraan Yesus dengan para murid adalah sesudah Yesus mengajari para murid berdoa, dan Yesus mengatakan bahwa kita perlu berdoa kepada Bapa. Yesus memberi jaminan setiap orang yang meminta akan diberi, yang mencari akan mendapat, yang mengetuk akan dibukakan pintu. Tapi saya kira 3 hal ini perlu untuk dilakukan bersama-sama dan dengan urutan yang semacam itu. Antara meminta, mencari, dan mengetuk itu harus dilakukan secara bersama-sama. 3 hal itu harus dilakukan semuanya dengan urutan yang macam itu. Kita harus mulai dari meminta. Ketika kita mempunyai keinginan sesuatu, kita mempunyai harapan tertentu, kita perlu memulai dari meminta dulu kepada Tuhan. Karena justru dengan meminta itu kita menjadi tahu betul apa yang sebetulnya kita kehendaki itu. Meminta itu membuat kita fokus pada tujuan. Itu membuat kita mengerti apa sih yang sebetulnya saya harapkan. Itu kita bawa kepada Tuhan, kita minta pada Tuhan. Sudah minta, perlu diikuti dengan mencari. Tidak cukup kita meminta, Tuhan semoga saya panen mangga, tapi saya tidak pernah mempunyai pohon mangga, tidak pernah menanam mangga misalnya. Maka selain meminta, perlu diikuti dengan mencari. Tapi pencarian ini telah didasari dengan meminta terlebih dahulu pada Tuhan, sehingga pencarian lebih fokus, arahnya jelas. Lalu sesudah itu perlu dibarengi dengan mengetuk. Sesudah kita meminta pada Tuhan, kita mencari dengan berusaha sebaik mungkin, akhirnya kita mengetuk pada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukannya. Sekarang semuanya tinggal pada Tuhan. Orang mengetuk itu dibuka atau tidak itu tergantung orang yang punya pintu itu. Kita mengatakan bahwa kekuasaan ada pada Tuhan. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Berkenanlah untuk membuka pintu, untuk membukakan apa yang telah saya minta dan saya perjuangkan ini. Kalau demikian, apa yang kita dapatkan sungguh-sungguh telah kita siapkan dalam hati kita.
Karena kita yakin Tuhan selalu memberi yang terbaik pada kita, tapi kadang-kadang kita tidak siap untuk menerimanya. Tapi kalau kita mulai dari meminta, mencari, dan mengetuk, apapun yang Tuhan berikan pada kita, kita akan siap. Kalau yang diberikan ternyata sama dengan yang kita minta dan kita cari, kita akan bersyukur. Tapi kalau yang diberikan ternyata berbeda dengan yang kita minta dan kita cari, kita pun tidak akan sangat kecewa karena kita menjadi tahu bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang lain, yang lebih baik bagi kita. Kita hening sejenak, mohon pada Tuhan agar kita diberi ketekunan dalam meminta, mencari, dan mengetuk di pintunya.